Salam sejahtera bagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Izin memperkenalkan diri, nama saya Wayan Nenggolan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S24032. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum PBO kita pada yang pertama di bagian CP3 dan CP4 atau 2.3, 2.4. Nah, di 2.3 ini dikatakan dia itu mencari perbedaan CL dan kebalikannya. Nah, terdapat matriks dengan ukuran baris dan kolom yang sama. Berarti misalnya kalau kita, ukuran barisnya 3, berarti kolomnya juga 3. Nah, hitunglah jumlah nilai untuk L dan kebalikannya. Nah, dari kasih contoh di sini. Nilai L itu 1, 4, dan 7 ditambah 8. Nah, yaitu sama dengan 20. Berarti nilai kebaikannya yang ini kan 2, 3, 6, dan 9. Yaitu sama dengan 20 juga. Nah, nilai tengahnya itu adalah si 5-nya ini. Nah, perbedaannya itu adalah berarti L dari nilai L baru dikurangkan dengan nilai kebalikan si L. Makanya hasilnya 0. Dan domainnya itu adalah si 5 tadi. Nah, di sini langsung saja kita pada pemrogramannya. Eh, Oke. Program ini diawali nanti kita mengimpor scanner dari pusaka Java untuk membaca input dari si pengguna. Lalu didefinisikan di public class studi kasus 3 ini dengan metode utama main. Nah, di dalamnya terdapat sebuah objek scanner, yang dibuat untuk menerima si inputnya itu. Nah, program pertama ini meminta kita untuk pengguna memasukkan sebanyak n bilangan. eh, N bilangan bulat yang akan menjadi ukuran si matriksnya nanti. Matriks N kali N. Nah, matriks ini nanti kemudian akan diisi dengan angka-angka yang dimasukkan pengguna melalui looping atau perulangan. Yaitu yang ini, for integer. Ini, perulangannya itu nanti perulangan tingkat 2. Jadi dilakukan 2 kali perulangan. Nah, kemudian setelah matriksnya itu sudah terbentuk, nanti dia ada beberapa variabel string seperti nilai string, selain nilai kebalikan string, atau nilai CL-nya itulah maksudnya. L kebalikan CL, nilai tengah CL, perbedaan selisih nilai CL-nya yang tadi, dan juga domainnya. Nah, kenapa diinisialisasi? Nanti tuh semua ini diinisialisasi dengan nilai tidak ada kecuali si domainnya. Nah, variabel domain ini nanti disiapkan untuk menyimpan nilai domain yang akan ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi tertentu. Program kemudian nanti dia akan memeriksa nilai tengahnya dari si matriks itu. Jika ukuran matriksnya, misalnya ukuran matriksnya itu ada 1, berarti elemen tertunggal tersebut dianggap sebagai nilai tengah sekaligus nilai si domainnya. Nah, jika ukuran matriksnya itu ganjil atau lebih dari 1, elemennya itu tepat berada di tengah tempat pilihannya itu. Eh, Namun jika matriksnya genap, itu nanti dihitung dengan menjumlahkan 4 elemen dari di bagian pusatnya itu. Nah, untuk matriks misalnya untuk matriks berukuran 2 kali 2, program kan menetapkan bahwa nilai L-nya itu nilai kebalikannya itu tidak ada. Nah, sehingga nilai domain nilai domain hanya mengikuti hasil dari eh, perhitungan tengahnya. Sedangkan untuk membaca matriks ukuran 3 kali 3 atau lebih, program akan menghitung nilai L dan juga nilai kebalikannya. Nah, perhitungan ini nanti akan eh, ada hubungannya dengan pengambilan elemen dari posisi tertentu. Misalnya, ada baris atau kolom yang membentuk huruf L, serta nilai kebaikannya di sisi lain. Nah, program itu nanti akan menghitung perbedaan antara kedua nilai tersebut. Nah, hasil dari apa itu? Hasil dari hasilnya itu nanti berupa nilai tengah, nilai L, dan nilai kebalikannya. Nah, serta nanti juga dengan nilai domainnya juga. Nah, itulah mungkin penjelasan untuk program ini. Nah, di sini langsung coba saja kita jalankan. Nah, oke, kita masukkan input yang ada di soal. Berarti kita buka dari Telkom.
Oke, kita buka di Delcomnya di bagian kursus. Nah ini, oke. Nah di sini, nah ini contoh inputnya yang harus kita masukkan. Oke, kita copy, kita masukkan di sini. Berarti 1 dengan 19. Oke, 1, 19. Nah di sini, nah berarti pemrogramannya sudah benar, di mana nilai L itu tidak ada, nilai kebalikannya juga tidak ada. Nilai tengahnya itu adalah si 9, karena kan dia matriksnya ukuran matriks tunggal 1 kali 1. Berarti nilai tengahnya itu adalah 19, sekaligus domainnya juga adalah 19. Tapi dia tidak memiliki nilai L, kebalikan nilai L, dan juga perbedaannya. Nah, kemudian kita lanjut ke studi kasus yang keempat. Nah, di studi kasus yang keempat ini, dia disuruh untuk dibilang di sini paling terdapat sekumpulan nilai, ambillah nilai terbanyak, tersedikit, tertinggi, dan terendah. Nah, kalau kita mengikut kepada source code yang ada di Delcom, dikatakan eh, kita disuruh untuk terdapat sekumpulan, ya sama saja. Nah, kita langsung saja kepada pemrograman Java-nya atau code-nya. Nah, Nah, di studi kasus 4 ini, program ini nanti ada artinya ini release ini dan hashmap dan juga scanner. Nah, release ini nanti digunakan untuk menampung angka-angka yang akan kita gunakan, yang akan dimasukkan nanti. Hashmap itu nanti untuk menghitung dan juga menyimpan frekuensi kemunculan angkanya. Nah, dan juga si scannernya ini nanti untuk membaca inputan dari si penggunanya. Nah, kemudian selanjutnya kita definisikan dari studi kasus 4 dengan kita dengan metode main, dengan di sini ada hashmap. Dengan untuk membuat beberapa struktur data hashmap nilai dalam main ini nanti ada ya hashmapnya untuk menyimpan angka sejumlah kemunculannya. Kemudian nanti untuk ada juga daftar nilai di sini. Daftar nilai ini untuk menampung input angka. Daftar nilai ini untuk menampung input angkanya. Kemudian ada di sini hashmap counter. Hashmap counter ini nanti dia ada hashmap counter, hashmap total terendah, dan juga hashmap terbanyak untuk analisis tambahan nanti. Nah, di sini program ada kita masuk ke dalam pemrogramannya. Di sini dibilang ada kita menggunakan while jika di mana true jika benar, string masukkan scanner next line. Nah, di while true ini, dia nanti akan membaca input dari pengguna. Input berhenti ketika pengguna memberikan objek apa tanda seperti ini, garis-garis ini. Nah, setiap angka nanti setiap angka yang dibaca akan diperiksa. Nanti eh, jika sudah ada di hashmap, maka nilai frekuensinya akan ditambah 1. Nah, kemudian eh, jika belum ada, maka akan menjadi 1. Semua angka itu nanti akan kita simpan ke dalam si daftar nilai yang ini. Nah, kemudian kita masuk, setelah semua inputan dimasukkan, daftar nilai diubah menjadi array integer. Inilah, integer array. Nah, nanti di sini ini nanti tujuannya untuk memudahkan kita dalam perhitungan. Nanti kemudian kita akan mencari nilai tertinggi dan nilai terendah dengan membandingkan setiap elemen pada array-nya nanti. Pada tahap berikutnya kita akan menggunakan hashmap counter ya. Hashmap counter yang dipakai untuk menghitung secara rinci berapa kali angka yang
berapa kali angka itu muncul. Nah, program ini nanti akan menentukan angka yang paling sering muncul atau bisa dikatakan modusnya serta angka yang paling jarang muncul. Kemudian jumlah seluruh nilai ini jumlahnya nanti ya, dijumlahkan untuk menghitung nilai si rata-ratanya. Nah, setelah itu, setelah udah dapat nilai rata-ratanya, nanti akan ada hasil berupa nilai tertinggi, nilai terendah, frekuensi kemunculan tiap angka, modus dan rata-rata yang akan ditampilkan ke layar. Dengan demikian program ini akan dapat berjalan dengan lancar. Nah, coba kita jalankan saja. Bon, jangan sih kau goyangin gitu. Ah, kau ya kau. Kamu kan yang gitu sebenarnya. Minum. Minum gitu. Oke, Enggak sampai apa? kita coba masukkan satu Hah? inputannya. Oh ini ya, Pak. Kita contohkan ini. Kamu ya. Oke. Oke, sini langsung dapat nilai tertingginya itu 5, nilai terendahnya itu adalah 1, terbanyak itu adalah 2, yakni sebanyak 3 kali. Kemudian nilai tersedikitnya itu adalah 4, hanya 1 kali. Nah, di sini kenapa dia 4 bukan 5? Karena yang pertama kali dibaca oleh inputan user itu adalah 4. Nah, kemudian jumlah nilai tertinggi itu adalah 6, yakni. Kemudian di jumlah nilai terendahnya itu adalah 3. Nah, kalau kita masukkan contohnya yang ini. Nontonnya kok. Akan tahu itu. Oh, tahu. Tapi tahu. Ya, Oke, coba kita lakukan lagi. Ah, Nah, kita lihat di sini isotopnya itu 100, rendahnya itu 1, tertinggi ini sorry. 100, rendahnya itu 1, terbanyaknya itu adalah 56, yakni sebanyak 7 kali, tersedikitnya itu adalah 43, tertingginya itu adalah 90 kali 60, 540, dan terendahnya itu adalah 2 kali 1, 2. Nah, oh Mas Meri. di sini berarti program kita itu sudah berjalan dengan lancar. Di sini sampai di CTC yang terakhirnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Sekian dan terima kasih.